Debat capres pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Yang jelas belakangan itu usul yang ramai dari beberapa politisi yang lucu-lucu. Makin banyak politisi lucu-lucu di negeri ini. Ramai membahas soal bagaimana sebaiknya debat nanti diselenggarakan. Tapi bukan membahas cara berdebatnya atau format debatnya, justru yang dibahas bahasa pengantar yang sebaiknya digunakan. Sebelumnya sempat juga ada usulan yang sepertinya memang hanya guyonan. Capres nanti bisa diadu lomba renang, lomba olahraga. Ada yang bilang kenapa nggak sekalian lomba ngaji atau tes sholat. Terlepas dari beragam retorika dari masing-masing kubu, terlepas dari beragam usulan yang lucu-lucu, saya malah ingin menggunakan momen ini untuk kita serius sama-sama melihat debat sebagai bagian dari instrumen utama sebuah kontestasi politik. Mari diskusi dan mari dorong penyelenggara debat untuk betul-betul merancang konsep debat yang akan bisa membantu kita para pemilih menentukan siapa yang kita inginkan untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Kalau kita lihat teman-teman, selama ini debat calon pejabat publik di negeri ini berlangsung dalam format yang kaku dan cenderung searah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panelis atau oleh moderator. Interaksi antar kandidat juga terbatas pada format saling bertanya yang kerap kali berujung hambar karena masing-masing akan bertanya kepada lawannya berangkat dari isu yang diyakini akan menguntungkan posisinya sendiri. Padahal sebetulnya ada banyak referensi debat pejabat publik yang bisa kita jadikan acuan. Sebutlah misalnya Amerika Serikat yang sangat serius menggarap debat capresnya yang memang sudah menjadi tradisi demokrasi di negeri itu sejak tahun 1960. Saking seriusnya sampai ada komisi khusus, The Commission on Presidential Debate, yang bertugas untuk merumuskan format, menentukan moderator, merancang aturan main. Model debat pun di Amerika Serikat dibuat bervariasi mulai dari dengan 1 moderator, ada yang menggunakan panel dengan 3 jurnalis, atau ada model town hall di mana ada perwakilan warga yang bertanya kepada kandidat. Lagi-lagi tujuannya cuma satu, bagaimana para pemilih bisa mendapatkan informasi dan yang paling penting bisa membandingkan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Nah, model debat di Amerika Serikat ini sebetulnya pernah juga kami terapkan di Mata Najwa di episode babak final Pilkada DKI, debat antara Anies Rashid Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Kita sambut kandidat nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan kandidat nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan. Untuk 2 kandidat, terima kasih. Pak Basuki, Pak Anies, terima kasih sudah hadir. Ketika itu tim Mata Najwa melakukan riset yang cukup dalam. Kami membaca beberapa buku sebagai referensi, kami juga studi banding. Walaupun tidak seperti anggota DPR, studi bandingnya beneran ke sana. Kami studi banding dengan menonton video contoh-contoh debat yang pernah dilakukan di Amerika. Ketika itu kami spesifik melihat debat antara Hillary dan Donald Trump untuk dijadikan referensi. Dan kemudian tim Mata Najwa merancang konsep debat yang memungkinkan agar pertukaran ide antara kandidat itu bisa berlangsung dengan cair. Durasinya dibuat lebih leluasa sehingga kandidat akan bisa menyodorkan data, apakah kemudian juga bisa mengatur ritme sampai juga mengontrol emosi. Hampir tidak ada sekat dalam proses pertukaran ide, masing-masing kandidat ketika itu saling beradu pendapat secara cepat bahkan terkadang spontan. Karenanya kita bisa melihat dengan format yang dirancang sedemikian rupa, kandidat tidak perlu hanya piawai atau jago menyampaikan pendapat, tapi juga perlu peka untuk mendengarkan jawaban lawannya. Karena sekali lagi proses pertukaran ide, proses pertukaran pendapat dan argumen itu berlangsung secara cepat dan betul-betul saling tektok. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta, udah tinggal di rusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta, tinggal model gaya kos. Yang di atas 10 juta, kita baru jual ke mereka. Solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa menanggung bunganya, bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur BI mengizinkan bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem di sini adalah keberpihakan. Yang juga perlu diperhatikan menurut saya adalah pertanyaan yang diajukan dalam debat-debat pejabat publik. Seringkali kalau kita lihat pertanyaan yang diajukan itu terlalu luas karena terlalu banyak isu yang hendak di-cover. Dan kalau pertanyaannya luas, otomatis jawabannya juga akan lebar.
dan akhirnya cenderung normatif. Sehingga perlu pertanyaan itu dirancang secara strategis yang bisa memaksa dalam tanda kutip para kandidat untuk menjelaskan argumennya, untuk menjelaskan kebijakannya secara lebih detail. Kalaupun misalnya pertanyaannya dianggap tetap cukup luas, perlu ada mekanisme follow up questions atau pertanyaan lanjutan. Yang sekarang kerap kali terlihat adalah pertanyaannya luas, dijawab normatif, dan selesai begitu saja. Tidak ada kesempatan bagi si moderator atau mekanisme bagi moderator untuk bisa menanyakan lebih jauh apa sebetulnya yang ia maksud dalam jawabannya. Saya meliput Pilpres langsung sejak Pilpres langsung pertama 2004, 2009, dan 2014. Juga banyak dapat kesempatan terlibat dalam beragam debat kepala daerah. Spesifik kalau bicara Pilpres, Metro TV waktu itu ditunjuk sebagai penyelenggara debat di 2009 dan 2014. Jadi saya terlibat dan melihat langsung bagaimana ketika itu penyelenggara pemilu KPU merancang konsep debat. Ada 3 pihak yang terlibat, tim sukses masing-masing kandidat, TV penyelenggara, dan KPU. Dan kerap kali, setidaknya berangkat dari pengalaman saya, ketika itu kami mengajukan format debat yang kami rasa akan jauh bisa lebih efektif dan menarik, tetapi selalu terbentur oleh tim ses masing-masing kandidat yang cenderung overprotective terhadap jagoannya. Tidak mau ada follow up questions, tidak mau ada mekanisme untuk saling bertanya yang lebih cair. Dan akhirnya KPU, walaupun mereka penyelenggara pemilu, kerap kali akhirnya tersandera oleh keinginan-keinginan tim sukses yang cenderung maunya main aman saja. Jadi usul konkret, daripada saling sindir soal lomba renang atau lomba ngaji, atau mana capres yang lebih lancar berbahasa asing, lebih baik tim ses duduk dengan KPU, membuka diri untuk penyelenggaraan debat yang jauh lebih bernas yang memungkinkan kita para pemilih mendapatkan debat yang terbuka. Mari kita dorong agar penyelenggara membuat debat capres yang lebih mengedepankan substansi, konkret, daripada berkutat soal pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Thank you very much. Syukran jazilan.